Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama kita sehat dan kita masih membahas tentang sudden deafness ataupun juga tuli mendadak bersama dengan Dr. Wenti dan juga Dr. Putri Santri atau Dr. Pusan ya. Lanjut kita ke penjelasan slide dari Dr. Pusan, silakan. Oke. Jadi kita bahas tentang, sebelumnya udah bahas tentang etiologi, terus kita bahas juga tentang diagnosis dan penata laksanaan ya. Oke, kita bisa next. Jadi slide, Jadi pentingnya seorang dokter itu untuk mengidentifikasi. Jadi tadi kan kalau Dokter Wenti bilang ada dua ya jenis tuli ya, tuli konduktif dan tuli sensori neural. Jadi nanti kita harus gali dulu pasiennya apakah memang dia termasuk ke dalam si sudden deafness ini atau mungkin ada hambatan atau ada obstruksi di saluran telinganya. Jadi memang kita harus cek. Yang awalnya ketika pasien itu datang kita akan melakukan yang namanya anamnesis ya atau wawancara medis. Wawancara medis ini bisa, wawancara medis dan pemeriksaan fisik itu bisa menegakkan sekitar 80% ya diagnosisnya. Jadi nanti dulu nih pemeriksaan yang advance gitu, yang pemeriksaan penunjangnya nanti dulu, tapi kita tegakkan dulu dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Oke, slide sebelumnya mungkin ya. Di anamnesis itu sebenarnya apa saja sih yang kita tanyakan ya? Anamnesis itu kita mewawancarai pasien. Dia datang, "Dok, saya tiba-tiba merasa pendengaran saya berkurang," gini. Nah, kita tanyakan dulu sudah sejak kapan ya kan, terus selain itu dia apakah dia sedang demam. Tadi kan salah satu etiologinya inflamasi ya atau peradangan ya, apakah dia sedang demam, kemudian kemarin aktivitasnya apa, mungkin dia habis berenang atau mungkin habis terbentur atau terkena ya di organ telinganya. Itu kan kita harus gali lebih lanjut gitu. Di anamnesis itu juga kita harus tanyakan apakah ada riwayat konsumsi obat-obatan, riwayat konsumsi alkohol tadi ya yang dijelaskan, apakah dia merokok, apakah punya penyakit yang dia harus minum obat secara rutin, contohnya ya penyakit metabolik, penyakit diabetes, penyakit hipertensi, yang nantinya kita akan ujungnya menyimpulkan kemungkinan penyakitnya ada apa aja nih. Kalau kita sudah punya kemungkinan penyakit itu, kita akan lanjut ke pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik itu sebenarnya kalau telinga idealnya kan kita lihat ya organ telinga begitu. Tetapi untuk kasus untuk menegakkan diagnosis itu lebih baik kita periksaannya itu head to toe, dari kepala sampai dengan ujung kaki. Oh, kesemuanya harus diperiksa ya? Ya, sebenarnya idealnya seperti itu. Kenapa? Kita akan lihat apakah ada, mungkin ya ketika kita lihat pasiennya, sekarang dia sedang ada merah-merah nih di kulitnya, mungkin dia sedang campak ya, atau ya tadi, atau mungkin ada benjolan nih di bagian lehernya, atau mungkin sedang gondongan. Itu kan jadi faktor risiko atau etiologi dari si sudden deafness ini tadi, begitu. Penyebabnya. Iya, penyebabnya, benar. Jadi kenapa? Karena sudden deafness ini dia tidak berdiri sendiri, dia ada underlying disease-nya begitu. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan fisik dari head to toe, baru kita agak mengerucut sedikit nih ke bagian telinga. Di bagian telinganya tadi sudah dilihatkan ya sama Dokter Wenti, ada bagian gendang telinga, daun telinga, kemudian liang telinga, gendang telinga, itu semua diperiksa dari pemeriksaan telinga luar dulu. Kenapa? Untuk kita bisa mengeksklud si tuli konduktif tadi. Jadi kan ada dua ya, tuli konduktif dan tuli sensori neural ya. Tuli konduktifnya harus kita eksklud dulu. Apakah ternyata kalau diperiksa, misalnya kita periksa ya dari daun telinganya bagus ya, nggak ada kemerahan, nggak ada bengkak gitu. Terus kita lihat lagi, biasanya kita pakai yang namanya otoskop ya, ini gambar otoskop nih, kayak dokternya pakai. Ini pemeriksaan yang pakai alat gitu, kita pegang si otoskopnya itu, nanti dia otoskopnya itu kayak ada corong yang kita masukin ke dalam telinga pasiennya, terus ada di depannya itu kayak ada
kamera. kacanya gitu, kaca pembesarnya lah kayak gitu untuk kita bisa lihat bagian dalam telinga. Terus nanti ada lampunya, jadi lebih jelas kita melihat organ telinga itu. Nanti di liang telinganya kita lihat apakah liang telinganya ini sempit atau enggak, ada kemerahan atau enggak, ada serumen atau enggak. Serumen itu kotoran ya, kotoran telinga. Tahu-taunya ketika diperiksa kotoran telinganya penuh gitu. Kalau penuh kan berarti mungkin dia ini tulinya atau kemampuan mendengarnya turun itu karena ada sumbatan di situ, sumbatan dari si serumen tadi. Berarti tata laksananya kan nggak sampai pakai alat bantu pendengaran kan? Kita dibersihkan iya, aja cukup gitu dibersihkan kan. aja dan diedukasi untuk ya dibersihkannya dengan cara yang baik dan benar begitu. Nanti lanjut lagi diperiksa setelah liang telinganya diperiksa, kita periksa juga gendang telinga ya. Membran timpani itu apakah dia utuh atau ada robekan. Nah, kalau misalnya ada robekan ya lihat apakah ada darah di situ atau ada nanah di situ. Di situ kan gendang telinga itu kan seperti yang Dokter Wenti jelaskan ya, menangkap gitu, menangkap rangsangan kemudian meneruskan ke belakang. Kalau gendang telinganya udah robek, otomatis kan dia mengalami kesulitan ya untuk meneruskan impuls tadi sampai ke tulang-tulang pendengaran dan persarafan. Jadi bisa muncul tuli yang namanya tuli sensori neural. Namanya tuli sensori neural berarti yang berhubungan adalah persarafan ya, yang kita bahas pada hari ini. Nah, kalau kita udah periksa nih tes penalanya, oke, nggak ada sumbatan ya, secara umum baik-baik saja nih. Kita akan lanjut ke tes penala. Nah, ini namanya tes penala atau tes Garputala. Dia pakai alatnya tuh kayak yang di gambar yang atas ini tuh. Dia dari logam ya, bentuknya kayak huruf U, ada ujungnya sedikit. Nah, ini prosedurnya lumayan ya, ada 3 jenis tes yang diperiksa. Ada tes Weber, tes Rine namanya, sama tes Swabah. Ini semua untuk menentukan atau menginterpretasikan apakah pasien ini masuk ke kategori normal atau tuli konduktif atau tuli sensori neural. Tuli konduktif yang tadi ya, tuli yang karena permasalahannya itu di bagian telinga luar. Kalau yang tuli sensori neural yaitu tuli yang permasalahannya itu di bagian telinga dalam, termasuklah si tuli mendadak ini atau sudden deafness ini atau sudden sensory neural hearing loss. Nah, jadi hasil pemeriksaannya untuk si sudden deafness ini dia harus seperti ini. Rinenya positif, Webernya lateralisasi ke telinga yang sehat, Swabahnya harus memendek. Nah, ini prosedurnya sebenarnya lumayan ya. Oke, saya mungkin jelaskan sedikit ya. Tes Rine itu dia akan membandingkan, jadi Garputalanya nanti dipegang sama dokternya, kemudian dibunyikan sedikit, oke. Nanti pada tahu ya. Jadi nanti dideketin di depan telinga. Terus si pasiennya itu ditanya apakah bunyinya sudah berhenti atau belum. Kalau sudah berhenti nanti diangkat tangan, kita pindahkan ke di bagian tulang. Ya, begitu. Normalnya kan yang udara itu dia lebih lama mendengarnya dibandingkan dengan telinga begitu. Nah, itu nanti ya kalau untuk tes Rine nanti hasilnya ada positif atau negatif. Jadi kalau misalnya dia masih mendengar nih di udara, dia udah stop nih, udah nggak dengar lagi nih suara. Tapi kalau misalnya ditempelin di tulang dia masih dengar, berarti hasilnya positif. Begitu interpretasinya. Nanti ada juga tes Weber. Tes Weber ini Garputalanya nanti diletakkan di tengah kepala ya, jadi diletakkan di antara telinga kanan dan telinga kiri. Jadi ditanya sama pasiennya ada nggak suara yang lebih jelas gitu, suara yang lebih jelas dia ke arah mana, apakah ke telinga kanan atau telinga kiri, telinga yang sehat atau telinga yang sakit. Nah, biasanya kalau misalnya dia sensory neural atau sudden deafness ini termasuk salah satunya, itu dia lateralisasinya ke telinga yang sehat. Oh dok, saya misalnya dia nggak bisa dengar telinga kanan, ternyata ketika di tes Weber dia lebih mendengarnya di telinga kiri dok, berarti benar ya dia lateralisasinya ke telinga. Baik dok, kita lanjutkan nanti ke tes berikutnya untuk tes pendengaran ya kan. Nanti kita akan jeda iklan dulu. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Dokter TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat.